saya juga Iya, seperti itu. Tap- tapi iya, saya tadi pilih provinsi saja. Jadi tetap iya. bisa masuk ke PMT. Seperti itu, Oke. Pak. Jadi pilih provinsi saja tidak sampai yang dalam gitu ya? Sampai Tidak, enggak. ya Soalnya tidak saya sampai kabupatennya kabupatennya. juga enggak ada, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu. Itu jadi solusi ya Bu ya. Jadi yang penting bisa masuk dulu gitu ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kita sudah di materi yang terakhir, tetapi materi terakhir untuk hari ini, tapi 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi jamnya masih dua, tapi materinya satu. Wawasan literasi numerasi. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya. Pak. Sudah Oke. terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Kita akan memulai eh, pelatihan kita terkait wawasan literasi numerasi selama nanti kurang lebih 2 jam hingga pukul 16. Kita akan belajar tentang ini. Tujuan pelatihan ini yaitu peserta dapat memahami wawasan literasi numerasi. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengetahui urgensi dan aspek literasi numerasi serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Kita pelan-pelan saja ya Bapak Ibu ya, karena waktunya cukup panjang, 2 jam. Tahapan pelatihannya, yang pertama kita akan berliterasi dulu. Kita akan nanti kita akan membaca atau menelaah bersama tentang raport AKMI yang di tahun 2023, yang kemungkinan besar juga tidak terlalu jauh beda dengan 2024. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam materi terkait literasi numerasi di tahap orientasi. Kemudian kita akan ada sesi diskusi kelompok Bapak Ibu ya. Apakah sudah terpilih ketua kelasnya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau boleh tahu siapa, Bapak atau Ibu siapa? Pak Tulus. Pak Tulus. Halo Pak Tulus. Halo Pak, Oh ya. Apakah kelompoknya sudah siap, Pak? sudah dibagi di grup WA Pak. Oke, siap. Nanti kita akan gunakan itu untuk masuk breakout room ya, Bapak Ibu ya. Jadi breakout roomnya nanti sudah disiapkan, ada 6 kelompok. Jadi sudah dibagi 6 kelompok ya, Pak ya, Pak Tulus ya. Halo Pak Tulus, sudah dibagi 6 kelompok kah? Sudah Pak, di Oke. grup WA sudah dibagi 6 kelompok dan juga gendernya juga sudah dipilah agar ada laki-lakinya di setiap kelompoknya. Oke, sudah diacak agar heterogen ya. Terima kasih Pak Tulus. Nanti kita gunakan itu untuk Sama-sama Pak. sesi diskusi. Kemudian nanti di akhir kita akan melakukan sesi refleksi. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu, silahkan untuk mendownload atau mengakses ya, mengakses contoh rapor AKMI di s.id/rapor AKMI. Ini ada di bawah ini ya, yang warna biru ini. Silahkan diakses. Kemudian di dalamnya akan ada 3 file ya. Kan empat file maaf. Ada 4 file yang isinya adalah eh, rapor MI, rapor MA, rapor MTS yang berupa rapor madrasah. Kemudian juga ada satu yang menunjukkan rapor siswa. Nah, dari situ silakan dipelajari, silakan ditelaah, silakan untuk dibaca-baca. Kemudian kita akan berdiskusi terkait dengan literasi numerasi yang ada di rapor tersebut. Silakan saya beri waktu kurang lebih 5 menit mulai dari sekarang.
Kalau ada kesulitan terkait link ini, silakan untuk raise hand atau dan membuka mikrofonnya. Ya, silakan Bu Sapti, ada masalah? Mungkin dapat dibantu untuk copy linknya di chat, Pak. Oke. Oke, sudah di chat ya. Silakan diklik, Bu. Kalau sebelah. Sebelah. Internetnya. Banyak nggak terlalu ikut dulu saya mau kedul. Nah, ini juga sampai beres. Astagfirullahaladzim.
Oke Bapak Ibu sudah 5 menit, sekitar 5 menit kita sudah eh, mempelajari ini. Silakan perwakilan dari peserta, ada yang mau menyampaikan tentang kan kita sudah belajar tentang wawasan belum ya kalau wawasan. Kita sudah belajar tentang AKMI sebagai tes diagnostik gitu ya. Eh, Lalu apa sih yang terlihat dalam kaitan literasi numerasi dengan raport AKMI dan AKMI sebagai tes diagnostik? Dan bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait literasi numerasi sendiri yang terlihat eh, dari rapor tersebut gitu ya. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Pak Arif. Rekan-rekan yang berbahagia, izin menyampaikan hasil pemahaman kami, Bapak. Ada 4 file nih, Bapak. Ada satu yang kurang, yaitu rapor siswa MTS. Saya lihat tidak ada. Adanya adalah rapor madrasah MTS. 2 rapor siswa, itu ada 2 rapor siswa MI. Kemudian satu yang terakhir adalah rapor siswa MA. Kalau saya lihat ini rentang nilainya juga ya. Kalau MI itu dari 0 sampai 100, MTS itu 40 sampai 140, dan MA adalah dari 80 sampai 180. Kebetulan Pak Arif, kami tahun lalu juga instruktur. Hal ini yang sangat-sangat kami tunggu yang tahun lalu. Karena bahan ini yang tidak ada dan kami sempat, waduh gitu, ini kami jelasin apa, barangnya belum ada gitu. Tapi sangat luar biasa ini sudah menjawab begitu ya. Sehingga dengan ada tampilan ini, saya rasa kami akan lebih pede untuk menjelaskan kepada peserta didik. Mengenai tampilan yang ada di dalam rapor, saya rasa cukup jelas. Hal yang paling mudah untuk jadi acuan itu adalah gambar sebelah kiri bawah. Ada kotak berupa interval, ada titik berwarna hijau, berwarna merah ya, panah, sama titik hitam. Di mana posisi madrasah, kalau yang MTS itu ya berada dibandingkan dengan rata-rata madrasah MTS, kalau rapor madrasah MTS. Kemudian juga posisinya si peserta didik MI atau MA dibandingkan dengan rata-rata nasional dan lain sebagainya. Kalau berkaitan sama diagnostik, ya jelas bahwa ini bisa jadi acuan ya, baik itu per madrasah ataupun per siswa, bahwa apa yang harus kita lakukan, literasi mana yang harus kita tingkatkan. Kalau berkaitan sama numerasi, berarti mana indikator-indikator tadi yang belum maksimal. Apalagi tadi ada beberapa, sekilas saya lihat, memang capaian numerasi ada yang di bawah rata-rata nasional ya untuk untuk kasus di salah satu dari 4 ini. Mungkin itu hasil pemahaman kami, Pak Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Mungkin ada tambahan dari Bu Siti Dewi Kurniasih, silakan. Ya Bapak, mohon izin. Saya sependapat dengan Pak Mahfud. Saya baru membaca yang ada di layar ini aja, yang siswa itu, di mana dia nilai literasi numerasinya jauh lebih bagus daripada nilai literasi yang lainnya. Mungkin nah di sini kalau yang literasi numerasinya dia sudah yang mana tadi? Yang terampil, yang tadi saya lihat yang terampil, yang sisanya itu cakap. Mungkin di situ kan ada masukan nanti untuk madrasahnya, perbaikan di segi literasi yang mananya. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Dewi. Selanjutnya Bu Swita, silakan menyampaikan gagasannya. Masya Allah, menurut saya begini Pak, rapot AKMI ini bisa membantu dalam mengembangkan profesional anak didik kita. Jadi apa yang menonjol dari mereka kita bisa merunut, bisa melihat pada catatan rapot tersebut. Baik literasi ini 4 mana orang di yang depan paling pula, menonjol. buaya menyerupai manusia. Lanjutkan Bu Swita. Iya. Kemudian menurut pendapat saya dengan adanya rapot literasi ini, rapot AKMI ini mampu menjadi feedback dari konstruksi anak itu sendiri, Pak. Dari beberapa guru untuk masa yang akan datang, untuk kelanjutan pendidikan yang akan datang, bisa menjadi perbaikan atau bahkan bisa menjadi tindakan lanjutan guru yang pada tingkat lanjut terhadap siswa itu sendiri.
Halo Pak Arif. Ya, oke. Cukup atau ada lagi? Cukup. Iya, menurut saya dua itu Pak yang menjadi pertimbangan saya terhadap dalam mencermati rapot tadi. Baik, terima kasih Bu Swita atas penyampaian gagasannya terkait dengan apa yang sudah dicermati. Nah, eh, Bapak Ibu, adalah hal yang sangat penting untuk kita tahu bahwa asesmen ini akan berhenti sebagai asesmen saat tidak ada tanda lanjut, ya. Jadi untuk itu maka kita sedang dalam proses untuk membuat asesmen yang sudah digodok oleh teman-teman di bagian eh, instrumen, ya, instrumen yang membuat soal hingga sistematikanya, kemudian hingga sampai menjadi laporan hasil ini itu eh, tidak hanya berhenti dalam bentuk laporan. Nah, itulah yang membuat kita itu perlu untuk melakukan yang namanya tindak lanjut. Nah, dari penyampaian teman-teman tadi sudah sangat on point untuk masalah penggunaan raport ini dan bagaimana memaknai raport ini dan memfungsikannya. Jadi, fungsinya tidak hanya bagi siswa, tapi ada bagi tingkat madrasah, ada tingkat siswa juga sudah detail feedbacknya. Kemudian nanti juga ada rapor kabupaten, ada rapor nasional juga. Nah, itu adalah hasil dari apa yang kita usahakan sekarang ini. Nah, agar ini tidak berhenti, sekali lagi, agar ini tidak berhenti hanya dalam laporan, maka kita perlu untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya seperti apa? Untuk memperbaiki tingkat-tingkat literasi yang sudah ada. Jadi yang sudah mahir, yang sudah cakap dinaikkan menjadi yang lebih tinggi. Kemudian diharapkan sudah tidak ada siswa-siswa kita yang ada di tingkat perlu pendampingan, ya Bapak Ibu ya. Yang paling bawah untuk baik IWM, IMTS, MA, yang tingkat bawah itu dinamakan perlu pendampingan. Nah, itu yang diharapkan sudah tidak ada lagi gitu atau sangat minimal. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, apa itu literasi numerasi? Saya cukup yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar, bahkan kadang sudah melakukan eh, melakukan penelitian terkait literasi numerasi atau mengikuti seminar, mengikuti pelatihan terkait literasi numerasi. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki gagasan tentang apa itu literasi numerasi boleh resen dan menyampaikan. Silakan Bu Suita lagi. Ya, silakan Bu. Semangat sekali. Boleh ya Pak ya? Ya, Boleh nggak silakan Bu, apa-apa? silakan. Nggih. Iya. Menurut saya literasi numerasi itu pemahaman angka dan operasinya Pak. Pertama, Oke. yang kedua adanya interpretasi data yang di situ ada tabel, grafik, dan diagram yang bisa disampaikan. Kemudian yang ketiga menerapkan keterampilan matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk menghitung anggaran, kemudian misalkan jual beli, atau misalkan mengejar diskon ketika Oke. itu berbelanja. Iya. Iya. Yang keempat bagi saya dengan adanya literasi numerasi itu kita tambah kritis dan bisa menganalisa. Apalagi ibu-ibu rumah tangga nih Pak, bisa sumber belanja kita sekian, pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Jadi bisa menganalisis untuk pendapatan dan pengeluaran gitu. Baik, terima kasih Bu Suita atas tanggapannya terkait apa itu literasi numerasi dengan beberapa contoh yang sangat real ya, yang sangat relate dengan para ibu-ibu dan Iya, bapak-bapak bertugas menyediakan apa yang dikelola gitu ya. Oke, betul, betul. selanjutnya Pak Wildan silakan. Izin menyampaikan numerasi itu apa? Numerasi merupakan kemampuan memahami menggunakan berbagai macam angka
Nah, ini bisa bentuknya grafik, infografis, tabel, bahkan untuk memecahkan masalah. Nah, tapi saya baca-baca itu ada perbedaan istilah yang macam-macam terkait numerasi. Ada numerasi, ada literasi numerasi, ada literasi matematika. Mungkin bisa didiskusikan nanti habis ini. Nah, terima kasih Pak Arif. Oke, baik Pak Wildan, terima kasih, sangat menarik ya. Dan itu memang hangat untuk dibicarakan apa sih perbedaan dari istilah-istilah itu gitu. Karena orang Indonesia itu memang suka sekali membicarakan istilah gitu. Yang yang selain ini yang banyak istilah itu di model-model pembelajaran. Ada strategi, ada metode, ada pendekatan, ada teknik, ada model. Nah, itu eh, kalau orang Indonesia itu ada perbedaannya semua. Padahal kalau kalau kita lihat literatur di eh, di luar negeri ya, di secara kancah internasional gitu, itu sebenarnya tidak sebanyak itu lah. Ya, ada pembagian-pembagian memang, tetapi tidak sebanyak itu. Nah, kita perlu untuk membuat pemahaman yang jelas terkait perbedaan-perbedaan itu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang bisa memberikan insight buat kita terkait perbedaan-perbedaannya. Silakan Bu Yeva untuk memberikan tanggapan terkait ini. Iya, saya sebenarnya setuju ya dengan apa yang diomongkan oleh Bu Swita tadi. Tapi yang paling utama dari literasi numerasi itu adalah garis besarnya adalah matematika yang bermanfaat atau yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pada umumnya. Jadi ketika kita misalkan ada materi matematika yang digunakan misalkan untuk di BIN atau di NASA atau untuk mengukur matahari, pergerakan matahari, maka itu nggak masuk lagi dalam literasi numerasi itu yang pernah saya baca. Tapi kemudian yang tadi ada literasi matematis, literasi numerasi atau apa itu, sepengetahuan saya yang saya baca di luar negeri itu ketika kita ngomongkan numerasi maka itu adalah maksudnya adalah literasi matematika atau literasi matematis gitu. Itu, Pak. Jadi, ketika ditanyakan lebih luas mana antara matematika dan literasi numerasi, maka matematika lebih luas, literasi numerasi itu ada di dalam bagian dari matematika itu sendiri. Karena tidak semua literasi numerasi atau matematika, ilmu matematika itu masuk di literasi numerasi. Begitu dari saya. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Bu Yeva. Sudah tiga ya, sudah tiga teman-teman yang menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan. Memang matematika itu memiliki dua sisi, yaitu yang berkembang di dalam matematika dan berkembang di luar matematika. Nah, contohnya misalkan kita sebutkanlah satu mata kuliah ya, misalkan analisis real. Analisis real itu kan tidak digunakan di dunia nyata yang asli gitu ya. Semuanya bersifat abstrak. Bahkan namanya saja analisis real tapi biasanya disingkat unreal, gitu. Tidak nyata gitu ya. Lah itu bahasa-bahasa dari mahasiswa kita yang memang unik-unik pemikiran mereka gitu ya. Sebenarnya real, analisis real, bilangan real, tapi disingkat jadi unreal karena memang tidak nyata, yaitu antara benar dan tidak benar gitu ya. Kemudian juga ada misalkan struktur aljabar, hal-hal seperti itu juga tidak digolongkan sebagai literasi numerasi karena memang literasi numerasi adalah ini kaitannya dengan definisinya. Mendefinisikan literasi numerasi sebagai kapasitas individu untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan ilmu matematika pada berbagai macam konteks. Nah, literasi numerasi itu meliputi logika dan penggunaan objek matematika, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan untuk menggambarkan, menguraikan, dan memperkirakan sebuah fenomena. Jadi, bisa digunakan untuk menggambarkan, yang di dalamnya literasi itu kan ada yang namanya mathematizing atau pemodelan ya. Pemodelan itu bisa sangat efektif untuk bisa memecahkan masalah. Ini mungkin yang terjadi di siswa saya ya, di siswa-siswa kami. Kami mengajar di kelas 6 di mana
Pemikiran mereka itu belum benar-benar bisa abstrak ya, masih memerlukan benda konkret atau benda-benda yang bisa dimanipulasi. Nah, dari situ mereka itu lebih suka menggambar, lebih suka menggambarkan situasi dari sebuah permasalahan. Nah, dari situ justru mereka bisa lebih mudah untuk memecahkan masalah jika memahaminya dengan menggambar. Kemudian menguraikan ini bisa dari yang awalnya panjang diringkas menjadi lebih lebih sederhana, atau yang sederhana diuraikan menjadi yang lebih luas. Nah, ini diperlukan untuk menganalisis atau memecahkan masalah atau merepresentasikan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperkirakan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, di mana saat kita mampu memperkirakan, maka kita harus mampu untuk menganalisis dan mengevaluasi. Nah, eh, hal-hal yang belum banyak kita temui di pembelajaran di Indonesia adalah pemberian soal atau pemberian masalah yang berhubungan dengan memperkirakan. Misalkan diberikan sebuah grafik tentang eh, kenaikan kurs emas gitu misalkan. Kan orang-orang Indonesia kan suka beli emas gitu ya. Suka beli emas, terus nanti gimana sih kenapa kok orang-orang itu suka beli emas ya gitu. Terus kita tunjukkan grafiknya. Kita pertama tunjukkan grafik yang dari bulan ke bulan. Pasti ada naik turunnya sangat tinggi ya, naik turun dan tidak terlihat bahwa ada tren naik terkadang. Untuk kalau memang datanya terlalu sempit. Terus kemudian kita tunjukkan lagi data per tahun gitu, data per tahun. Nah, dari situ kita perkirakan misalkan tahunnya itu dari sampai tahun 2023 saja. Terus kita berikan pertanyaan. Bagaimana menurut kalian, apakah investasi di bidang emas itu menguntungkan untuk tahun 2050 misalkan? Nah, mereka akan bisa untuk memperkirakan sebuah fenomena jika mereka memahami tentang tren, tentang bahwa data itu naik turun pasti, tetapi trennya apa? Trennya itu tetap naik atau tidak? Kemudian selisih, kemudian juga terkait eh, dengan keuntungan yang didapat, persentase dan sebagainya. Itu berhubungannya sama dengan memperkirakan sebuah fenomena. Jika jika anak didik kita, peserta didik kita itu bisa memperkirakan sebuah fenomena, menggambarkan, menguraikan, menganalisis, tentu eh, pertumbuhan masyarakat itu akan sangat pesat. Itu hampir bisa dipastikan bahwa bahkan OECD sendiri itu adalah sebenarnya itu organisasi ekonomi. Ya, jadi yang dilihat itu adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sangat relate dengan tingkat literasi. Makanya mereka membuat asesmen tentang literasi. Nah, kemudian urgensinya berliterasi numerasi, yaitu pertama tadi sudah dibahas pemecahan masalah yang kompleks. Kehidupan masyarakat tidak akan sesederhana 2 tambah 2 sama dengan 4. Pasti semuanya berupa cerita, berupa masalah yang berkonteks, ya, berkonteks, punya konteks. Kemudian tidak hanya menggunakan satu pengetahuan. Jika hanya menggunakan operasi penjumlahan, kan tidak mungkin. Pasti ada eh, pengetahuan-pengetahuan lain yang diperlukan. Sehingga literasi numerasi diperlukan untuk eh, dapat memecahkan sebuah masalah yang kompleks. Kemudian penggunaan teknologi. Nah, ini jangan sampai anak didik kita itu dikuasai oleh teknologi. Bukan menguasai teknologi, tapi justru sebaliknya, dikuasai teknologi. Bagaimana AI sudah merajalela sekarang. Sebenarnya AI itu adalah sebuah partner yang sangat berguna, ya. Yang sangat berguna untuk kita, eh, untuk menulis, untuk teman berbincang atau mendapatkan inspirasi dari hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Bahkan kemarin jurnal saya eh, yang sudah terpublish itu juga minta bantuan sedikit untuk ke AI terkait dengan ide-ide yang ada di dalamnya, dan
Kadang saya sendiri tuh kalau mau menulis jurnal atau menulis tambahan disertasi itu membuka dulu AI-nya. Terus saya kayak ngobrol sama orang gitu. Halo, saya mau menulis lanjutan dari disertasi saya. Saya punya pemikiran seperti ini. Bagaimana menurutmu? Nah, dia nanti bisa memberikan tanggapan. Nah, tanggapan-tanggapan itu yang bisa menjadi insight kita. Nah, itu harapan kita, kita kan sebagai seorang yang dewasa, yang sudah dewasa, itu AI itu sudah hadir saat kita sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan berliterasi, literasi membaca, literasi numerasi, sains, sosial budaya itu sudah cukup untuk bisa menggunakan AI. Masalahnya adalah anak didik kita itu di saat mereka masih kecil, mereka sudah sangat akrab dengan AI. AI dalam hal fotografi, AI dalam hal menulis, AI dalam hal mengerjakan tugas, mengerjakan masalah, mengerjakan soal. Jadi sudah tidak relate lagi jika ada pengerjaan soal yang berhubungan hanya dengan operasinya tanpa ada konteks. Mereka tinggal foto, sudah tampil jawabannya. Lalu apakah itu menjamin bahwa mereka itu bisa memahami itu? Nah, masalahnya belum tentu. Jika itu tidak berkonteks, maka mereka tidak punya alasan. Kenapa kok menggunakan strategi semacam ini? Nah, mungkin ada beberapa masalah tentu, misalkan persamaan diferensial itu kan perlu, walaupun dia sangat-sangat abstrak ya, sangat abstrak dan sangat teoritis gitu pengerjaannya, tetapi kan ada faktor kreativitas di dalamnya. Ada faktor kreativitas, ada faktor-faktor tentang bagaimana menganalisis dan mengerjakan soal. Tapi kalau untuk anak madrasah kan belum ada. Nah, itulah literasi numerasi sekarang sudah harus dikaitkan dengan penggunaan teknologi dan juga mengatur bagaimana anak didik kita itu bisa menggunakan teknologi dengan eh, lebih terarah dan menguasai teknologi, bukan dikuasai. Kemudian pekerjaan masa depan. Nah, dalam era big data, kemampuan literasi numerasi dalam menganalisis dan menginterpretasi data numerik menjadi sangat penting di berbagai bidang, termasuk pemasaran, keuangan, kesehatan, dan sains. Kita tahu bahwa sekarang eh, pembukaan lowongan-lowongan tentang sains data itu sangat tinggi ya, karena kebutuhannya itu memang sudah sangat masif diperlukan. Kemudian persaingan global tentang bagaimana negara-negara maju telah mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran mereka. Kemudian inovasi dan kreativitas. Literasi numerasi memberikan dasar yang kuat untuk inovasi dan kreativitas. Karena saat seorang memiliki pemikiran yang runtut, yang mampu untuk menginterpretasi, mampu memberikan gambaran sebuah fenomena dengan bahasa matematika eh, atau grafik ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, kemudian bisa memecahkan masalah, bisa menganalisis, tentu mereka memiliki eh, kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi lebih tinggi. Kemudian, ini inti dari semuanya, yaitu adalah pengambilan keputusan yang tepat. Saat kita ada misinformasi, kemudian menghasilkan sebuah pemecahan masalah yang salah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah pengambilan keputusan berdasarkan pemecahan masalah itu. Jika informasinya salah untuk diinterpretasi, salah dipahami, tentu pengambilan keputusannya juga akan bermasalah. Karena merencanakan sebuah kesalahan akan menghasilkan sebuah kesalahan juga, walaupun dalam proses yang benar. Nah, ini yang tidak ingin kita lihat dari generasi-generasi mendatang, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kita berharap mereka dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan argumentasi eh, yang sistematis, kemudian juga bernalar kritis, mampu melakukan interpretasi data, pemecahan masalah, serta menganalisis hal-hal di sekitarnya dengan cermat. Nah, ada beberapa capaian kompetensi literasi numerasi. Di dalamnya akan ada CK1 hingga CK9. Nah, untuk deskripsinya akan saya tampilkan di chat box ya, Bapak Ibu ya.
Ini bisa dipelajari sendiri kalau yang ini karena terlalu banyak kalau harus disampaikan sekarang. Silakan untuk dipelajari nanti untuk pembekalan di desain ya, desain di materi desain. Nanti akan ada di sana. Nah, kita akan fokus pada konten, kompleksitas, materi, konteks, dan tema. Nah, kita lanjutkan. Kompetensi literasi numerasi. Nah, ini adalah kompetensi yang harusnya dikuasai oleh para anak didik kita terkait literasi numerasi. Ada 3, yaitu yang pertama merepresentasikan objek atau situasi matematika. Yaitu kita tahu bahwa seluruh dunia itu adalah sebuah pola, sebuah data, ya, sebuah data dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan. Nah, dari situ saat anak kita itu memiliki kompetensi untuk merepresentasikan objek atau situasi matematika, anak didik kita itu akan lebih jelas dalam melihat dunia. Seperti yang kita tahu, misalkan ada teori equilibrium dari John Nash, para pakar ekonom ya. Dia membuat model matematika dari sebuah permasalahan nyata yang akhirnya menjadi teori equilibrium atau keseimbangan pasar. Kemudian kita tahu Einstein dengan teori relativitasnya juga melakukan hal yang sama, menggunakan dunia nyata diubah menjadi situasi matematika, kemudian diubah lagi menjadi sebuah pemecahan masalah yang luar biasa. Kemudian juga Newton juga sama, pakar fisika. Tentu pakar fisika juga pasti mereka sudah mahir dengan numerasi dan matematika ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sana Newton sudah bisa menemukan teori-teorinya hanya melalui dengan perantara apel yang jatuh di atas kepalanya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang ingin kita capai dari kompetensi literasi numerasi, yaitu mampu merepresentasikan objek atau situasi matematika. Kemudian yang kedua, menggunakan strategi pemecahan masalah. Kita memiliki berbagai hal yang berhubungan dengan masalah. Nah, yaitu memilih dan menerapkan berbagai cara dengan berlandaskan pengetahuan matematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya adalah apa sih masalah itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan gambaran apa sih yang dinamakan masalah saat kita bicara tentang kompetensi menggunakan strategi pemecahan masalah. Apakah setiap soal itu adalah masalah atau tidak? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan Bu Yeva. Nih, masalah itu menurut saya adalah apabila bukan hanya sekedar soal, jadi masalah itu di atasnya soal. Jadi soal itu kalau dalam bahasa Inggris itu task, kalau masalah itu lebih ke problem. Di masalah itu ketika kita membuat soal, yang soalnya itu mempunyai taraf, bukan taraf ya, tapi untuk memecahkan masalah, persoalan dalam masalah itu memerlukan beberapa tahap atau beberapa konsep untuk menyelesaikannya. Jadi untuk memecahkan permasalahannya itu dia tidak hanya bisa memakai satu konsep saja, tapi minimal ada lebih dari 2 gitu konsep. Itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeva. Jadi intinya masalah berbeda dengan tugas atau soal gitu ya, menurut Bu Yeva dengan keterangan akan memerlukan kompleksitas yang lebih gitu daripada sebuah task gitu. Oke, silahkan yang berpendapat lagi, Bu Ainin, silakan. Terima kasih Bapak. Masalah menurut saya itu kondisi atau situasi yang tidak diinginkan, ya tidak kita inginkan. Terus membutuhkan solusi atau apa ya pemecahan masalah, gitu Pak. Terima Oke, kasih. baik. Masalah itu saat sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, itu berarti masalah gitu. Oke, baik, Bu Ainin. Oke, kita sudah ada, satu lagi, silakan Bu Fatimah. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya masalah itu adalah ketidaksesuaian ya, atau kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang kita harapkan. Jadi misalnya kayak contoh pretest tadi lah. Saya lihat yang contoh pretest yang tadi pagi itu
ada sebidang kolam renang, kalau nggak salah saya soalnya, itu sebidang peta tanah mau dibangun kolam renang. Nah, jadi kan masalahnya itu berapa ukurannya, bagaimana kedalamannya, itu kan semuanya harus diukur secara sistematis supaya nanti kolam renang yang diharapkan itu memang sesuai dengan kenyataan yang akan dijadikan yang akan terselesaikan. Jangan nanti mungkin entah kedalamannya itu misalnya dasarnya itu ada yang tidak rata, itu kan akan berdampak nanti ke depannya. Kalau seandainya itu memang ke depannya akan dijadikan tempat wisata yang berbayar. Mungkin ke situ, Pak. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Jadi masalah itu adalah hal yang memerlukan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Hampir mirip dengan sebelumnya. Oke. Terakhir Bu Rima, silakan. Maaf belum ada suaranya Bu. Halo, Pak terlempar ya? Bu Rima. Halo, apakah suara saya? Iya, Bapak. Putus-putus Bu suaranya Bu. Coba Halo. lagi. Oh ya, ya silakan. Oke. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Kalau menurut saya yang saya ketahui masalah di dalam matematika itu biasa kita kenal dengan soal non rutin gitu. Tadi izin menambahkan dari Ibu Yeva, jadi suatu soal dikatakan masalah dalam matematika itu yang pertama apabila dia melibatkan banyak konsep yang digunakan gitu. Jadi penyelesaiannya tunggal, namun cara untuk menyelesaikannya itu bisa melibatkan konsep yang lain. Kemudian yang kedua kategori ini dikatakan masalah itu jika penyelesaiannya banyak, namun semuanya tepat begitu. Itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rima atas jawabannya. Oke, saya akan menggarisbawahi satu hal terkait dengan masalah. Masalah itu dikatakan masalah saat kita tidak punya cara penyelesaiannya. Itu jadi sebuah masalah itu dikatakan masalah saat kita belum memiliki algoritma penyelesaiannya. Eh, nah, dari situ itu memunculkan sebuah perdebatan yang cukup banyak ya terkait dengan masalah. Nah, jika kita mendefinisikan masalah adalah sesuatu yang belum kita tahu cara penyelesaiannya, maka sebuah soal itu bisa jadi masalah untuk satu orang, tetapi tidak masalah untuk yang lain. Karena belum tentu semua orang itu memiliki penyelesaian yang sudah pernah menyelesaikan masalah itu. Nah, misalkan contoh-contohnya adalah tentu dengan beberapa hal yang sudah diungkapkan tadi, bahwa kenapa kok mengungkapkannya itu harus kompleksitasnya harus tinggi. Kemudian non rutin atau yang biasa terlihat di dunia nyata gitu, atau yang tidak biasa gitu. Itu sebenarnya semuanya itu mengarahkan pada sebuah masalah itu harusnya siswa itu belum atau peserta didik itu belum memiliki algoritmanya. Mau itu susah ataupun mudah, jika anak-anak didik kita itu sudah memiliki algoritma penyelesaiannya, maka itu bukan masalah lagi bagi mereka. Karena mereka sudah tahu caranya. Nah, maka seringkali masalah itu dipertegas dengan kata-kata masalah otentik atau sesuatu yang masih belum diketahui algoritmanya. Karena baru benar-benar dibuat di saat itu atau berdasarkan kejadian nyata di suatu kejadian di daerah atau di suatu kasus tertentu gitu ya. Nah, menggunakan strategi pemecahan masalah, Pak. Nah, kalau memang misalkan masalah itu adalah sesuatu yang anak didik kita tuh belum memiliki algoritmanya, terus bagaimana cara memecahkannya? Nah, strategi pemecahan masalah ini maksudnya adalah bagaimana sih cara mengkonstruk pemikiran anak didik kita itu agar mampu menyelesaikan masalah dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki.
Contohnya, misalkan ada sebuah sepeda, memang masalahnya itu tidak bisa di kayu. Kayuhannya itu macet gitu. Nah, anak didik kita akan menggunakan pengetahuan-pengetahuan mereka terkait penggunaan obeng, penggunaan tang, penggunaan mur dan sekrup, dan sebagainya untuk memecahkan masalah itu. Jadi masalahnya itu belum pernah diketahui, tapi mereka menggunakan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan untuk sampai di pemecahan masalah. Nah, eh, saya kira sudah cukup bagus penjabaran dari teman-teman kita terkait masalah. Namun yang paling utama adalah sebuah masalah dikatakan masalah saat si yang menghadapi masalah belum memiliki algoritma penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir adalah menalar dan memberi alasan. Menalar dan memberi alasan ini seperti yang sudah disampaikan tadi bisa sampai memberikan alasan, generalisir, membuat analogi, kemudian juga eh, mampu untuk melihat penafsiran di masa depan tuh bagaimana gitu. Nah, inilah hal yang jadi inti dari kompetensi literasi numerasi, yaitu ada 3: merepresentasikan objek atau situasi matematika, menggunakan strategi pemecahan masalah, dan menalar dan memberi alasan. Oke. Ada beberapa konten dan kompleksitas materi yang termuat dalam literasi numerasi di AKMI. Ya, ini kita bicara soal literasi numerasi di AKMI ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada literasi numerasi dengan definisi yang lain atau memiliki konten dan kompleksitas yang lain, itu dipersilahkan karena memang definisi-definisi tersebut dapat diubah asalkan memiliki kaidah menganut kaidah penelitian yang tepat atau teori-teori yang relevan gitu. Nah, dalam AKMI ada 4 konten yang diujikan ya dalam AKMI ini terkait literasi numerasi. Yang pertama terkait bilangan. Yang kedua adalah aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistika. Ini untuk jenjang MI. Nah, di dalamnya itu ada beberapa kompleksitas materi. Jadi setiap CK itu ada perbedaan dari bilangan, misalkan sama-sama sifat urutan dan operasi hitung. Tapi untuk CK1 itu bilangan cacah hanya sampai 100. Kemudian yang CK2 sampai dengan 10.000 dan pecahan sederhana. Kemudian selanjutnya sampai CK3. Hal yang serupa juga terlihat di konten-konten yang lain. Jadi CK itu menunjukkan selain menunjukkan tingkat literasinya, itu juga menunjukkan bahwa konten apa yang sudah mereka kuasai. Nah, misalkan ada anak MI, dia ada CK1 butuh pendampingan nih. Maka dia itu baru bisa, padahal kan yang AKMI itu kan kelas 5, yang diambil kan kelas 5. Jika kelas 5 dia masih CK1, berarti kita bisa menginterpretasi bahwa dia baru bisa menggunakan sifat urutan dan operasi hitung sampai 100. 0 sampai 100. Selebih itu atau lebih kecil dari itu belum bisa. Nah, itu yang menjadi deskripsi dari sebuah konten dan kompleksitas materi dari literasi numerasi di AKMI. Nah, untuk ini bisa dicermati nanti ya Bapak Ibu di LMS masing-masing terkait deskripsi-deskripsi di dalamnya. Atau nanti saya akan bagikan ini di PPT-nya ini di grup agar nanti saat diskusi kelompok Bapak Ibu memiliki bahan untuk berdiskusi gitu ya. Kemudian ini di MTS juga sama. MTS juga sama, ada 4: bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistika, dan peluang. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kompleksitas materi ini yang sangat matematis ya, sangat matematis perlu untuk diintegrasikan ke dalam sebuah mata pelajaran. Mata pelajaran kita tahu bahwa kita tidak ada namanya mata pelajaran numerasi. Adanya matematika, ada di MI ya, misalkan di MI itu ada SKI, ada Quran hadis, kita akhlak, IPA, IPAS kalau di yang kurikulum merdeka, IPAS, ada bahasa Indonesia,
ada PPKN, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita itu untuk memasukkan konten-konten terkait dengan literasi ini tuh ke dalam pembelajaran itu? Jadi jangan terpaku bahwa literasi numerasi itu ada di matematika. Oh, tidak. Literasi numerasi itu seringkali kita dapati justru bukan di matematika. Misalkan seperti yang diungkapkan salah satu peserta tadi, maaf saya lupa tadi yang pertama tadi yang terkait dengan belanjaan tadi ya. Belanjaan itu kan erat juga hubungannya dengan keluarga. Keluarga itu erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, dari ilmu pengetahuan sosial itu bisa eh, kita ambil literasi numerasi berupa penggunaan uang dalam belanja di rumah tangga, misalkan. Kemudian di PJOK yang dikatakan jauh banget lah sama matematika gitu ya. Eh, PJOK itu kita itu sangat sangat dekat dengan numerasi sebenarnya. Karena semua hal yang terkait olahraga hampir semuanya itu ada angkanya. Misalkan lompat jauh. Lompat jauh itu setiap lompatan pasti diukur. Nah, pengukuran itu akan direpresentasikan atau diinterpretasikan ke dalam bentuk grafik yang biasanya kita lihat sebagai eh, perkembangan. Misalkan si A, dia adalah atlet lompat jauh. Kemudian dia berlatih. Dalam dalam satu hari dia berlatih 10 kali lompatan. Nah, dari lompatan-lompatan itu kan akan ada grafiknya. Di mana dia itu turun, di mana dia naik. Nah, penggunaan grafik dan pengukuran itu adalah numerasi. Justru bukan di matematika. Eh, matematika sendiri memang pasti ada konten-konten ini karena memang milik dia gitu. Tetapi untuk dikatakan numerasi yang secara definisi justru malah lebih banyak ada di mata pelajaran yang lain. Ya. Oke, kemudian nah, ini sama, pola pikirnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam jenjang MTS ini, literasi numerasi itu memiliki empat konten, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistika, dan peluang. Nah, yang perlu dipahami bahwa kompleksitas materi ini seharusnya kita bawa ke mata pelajaran yang lain sebagai bentuk pengintegrasian literasi numerasi di berbagai mata pelajaran. Nah, di jenjang MA juga sama. Kalau jenjang MA bilangan sudah dianggap eh, sudah mumpuni. Jadi tidak ada kompleksitas materi di konten bilangan untuk MA. Untuk MA hanya ada 3 kompleksitasnya, yaitu aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Nah, ini konteks Bapak Ibu ya. Eh, kita memiliki 4 konteks. Ini mirip dengan PISA ya, hampir sama dengan PISA. eh, di mana kalau dipisah juga ada 4, ini juga ada 4, yaitu konteks dalam literasi numerasi ada personal, pekerjaan, sosial, ilmiah. Dan ini akan berhubungan dengan sebuah stimulus ya. Jadi stimulus itu dikembangkan mengambil salah satu dari konteks literasi numerasi ini. Coba mungkin saya ingin eh, ada salah satu peserta yang memilih salah satu dari konteks ini kemudian menyebutkan literasi numerasi yang seperti apa yang bisa diintegrasikan gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau saya tunjuk kalau memang belum ada. Oh ya, Bu Fatimah Nur silakan. Pilih salah satu Bu, kemudian apa idenya gitu ya. Konteksnya mungkin personal. Itu kalau personal itu kan lebih terima kasih Pak sebelumnya. Untuk mungkin saya pilih yang konteks personal. Konteks personal ini kan lebih berfokus pada aktivitas diri sendiri ya. Misalnya aktivitas yang pada diri seseorang lah dalam lingkungannya. Jadi misalnya aja banyak hal, misalnya kayak tadi disebutin tentang dia dalam hal ketika berada di pusat perbelanjaan, ketika banyak melihat diskon-diskon di mana-mana, 50% tambah 20% lagi, itu kan terlalu menggiurkan kalau bagi orang-orang yang belum mengetahui sistematika dari diskon tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat kan, oh ini angkanya besar nih,
Tapi kalau misalnya kita telusuri lagi, ternyata padahal itu hampir sama aja. Mungkin entah barangnya dinaikkan atau gimana, itu kan salah satu trik gitu untuk meningkatkan penjualan gitu kan Pak. Kemudian banyak lagi misalnya mungkin dalam hal jual beli dalam keseharian, atau mungkin bisa juga dalam hal aktivitas dia berangkat ke sekolah. Misalnya dia dalam pergi ke sekolah itu dalam satu harinya itu berapa menit. Nah, jadi kalau seandainya dia waktu berangkat sekolahnya ada sesuatu hal hambatan, dia bisa memprediksi ini kira-kira sampai ke sekolah dengan kondisi jalan yang macet itu berapa menit dia butuh waktunya. Nah, misalnya kalau misalnya dalam keadaan senggang dia butuh waktu sekitar 15 menit. Bisa jarak tempuhnya sekitar 6 kilo. Kayak saya nih ya dari rumah ke sekolah itu 15 kilo. 6 kilo itu bagi saya dengan kecepatan yang standar 40. Kenapa 40? Karena itu melewati gang-gang yang agak banyak penduduknya. Kemudian banyak melewati beberapa sekolah. Jadi banyak anak-anak yang berjalan kaki. Kemudian ada bapak-bapak yang masih menaiki sepeda. Itu kan tidak bisa kita lalui dengan kencang. Nah, jadi kalau seandainya dengan kondisi kita yang mungkin ada kegiatan, kemudian waktu jarak masih sama 6 kilo, itu kira-kira bagaimana tuh mengkondisikan yang waktunya itu ketika kita tiba ke sekolah itu kita nggak telat. Nah, caranya itu kan mungkin kita bisa mengatur dari kecepatan atau mungkin bisa melihat dari situasi, oh ini kondisi ini di sini nih masih beberapa kilo ini masih kondisinya sawah, berarti bisa cepat nih. Nanti di kondisi yang agak lumayan padat itu bisa kita rendahkan gitu Pak. Mungkin lebih kepada memprediksi kondisi yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Pak Baik, dari saya. baik. Terima kasih Bu Fatimah Nur. Sangat detail dan sangat menarik ya apa yang sudah disampaikan. Saya tertarik itu teringat dari apa yang disampaikan Bu Fatimah Nur tadi itu eh, mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu kan sangat sangat ya sangat relate ya dengan apa yang disampaikan bahwa walaupun kita itu memiliki jarak tempuh yang jauh, kita tetap harus mempertanggungjawabkan kita sebagai seorang siswa gitu, misalkan untuk dibelajarkan kepada siswa kita bahwa kita itu perlu loh untuk mempersiapkan diri, menghitung waktu, memperkirakan kapan kita sampai agar kita tidak terlambat karena itu tanggung jawab kita. Kemudian justru hal-hal demikian itu ada di mata pelajaran yang bukan matematika. Nah, itu yang ingin jiwa itu yang ingin kita sampaikan ke guru-guru madrasah itu ya. Jadi seringkali itu guru madrasah itu mengintegrasikan literasi numerasi hanya di pelajaran matematika. Sedangkan sebenarnya justru malah lebih banyak ada di luar. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Silahkan selanjutnya. Terima kasih Bu Fatimah Nur. Selanjutnya Sama-sama silakan Pak. ya. Silakan Bu Aida Fitriana. Coba dipilih salah satu, kemudian dideskripsikan, kemudian pilih salah satu mata pelajaran yang kiranya cocok dengan apa yang dideskripsikan. Silakan. Permisi. Jadi di sini saya ingin mencoba menjawab. Jika semisal ada salah, mohon dikoreksi. Jadi di sini saya ingin memilih konteks pekerjaan, di mana di sini di konteks pekerjaan ini bisa kita soalnya itu saya lihat pada di soal yang tadi pagi kita kerjakan soal pretestnya. Nah, di sana ada salah satu soal tentang pekerjaan yang itu dikaitkan dengan statistika begitu. Jadi ada diagram dan diagram lingkaran dan di diagram garis kalau tidak salah. Nah, di sana kita bisa menghitung di masalah pendapatan atau tarif Gojek yang tarif Gojek yang kita keluarkan semisal dari satu jam pertama itu perolehannya satu jam itu tarifnya 10.000, kemudian
di 2 jam terakhir ada pengurangan 2.000 begitu Bapak. Untuk mata pelajarannya yang lain, apa ya, pekerjaan mungkin lebih ke sosial. Saya kurang tahu Bapak untuk itu. Jadi masih saya pikirkan dulu. Oke, Terima baik Bu Aida. kasih. Jadi eh kalau di MA kan ada ekonomi ya Bu ya. Jadi ada ekonomi. Nah dari ekonomi itu kan sangat identik dengan pekerjaan itu. Jadi untuk teman-teman yang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan Bu Aida itu kan sangat penting untuk bisa mengetahui bagaimana eh, pemasukan yang mereka dapatkan, income yang mereka dapatkan, dan itu biasanya ada di pelajaran ekonomi gitu. Di mata pelajaran yang lain selain matematika. Oke, Pak Mahfud, silakan. Baik, suara kami terdengar Bapak? Jelas, Pak. Baik. Terima kasih. Ada sisa 2 opsi nih Pak ya. Ya, Boleh silakan, Pak. memilih sosial Pak ya. Karena kalau di ilmiah saya rasa cukup banyak contohnya. Kalau yang di sosial ini, yang terpikir oleh kami itu adalah yang mengenai konteks sosial yang juga menyerempet ke budaya begitu Bapak. Halnya lebih fokus pada ini Bapak, fenomena mengenai kata kuncinya diabetes. Diabetes berkaitan sama makanan. Makanan olahan versus makanan buatan, makanan olahan dalam berupa produk kemasan gitu ya. Versus kue-kue yang dibuat di rumah. Jadi kalau kita bandingkan tingkat diabetes segala macam, bahkan sekarang ada fakta ya meningkatnya kasus diabetes pada anak itu mungkin saja itu karena termakannya produk-produk yang tidak terkontrol ya oleh orang tua, gizinya segala macam. Padahal kita sendiri sebagai bangsa Indonesia punya makanan-makanan khas yang ternyata bisa disajikan lebih bagus, lebih baik buat anak. Nah, sisi numerasinya di mananya bisa kita sangkut pautkan dengan takaran gizinya. Seakan-akan dibandingkan tingkat gulanya dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini bisa terintegrasi ya juga pengingat dari kita ke orang tua, juga anak-anak udah lebih aware ya bahkan di usia kecil. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ini sangat menarik ya terkait dengan diabetes ini sangat bahkan di keluarga saya juga itu hangat di share tentang banyaknya kasus diabetes di usia muda sekarang ya, bahkan di anak-anak ternyata terkait lifestyle, penggunaan konsumsi dari minuman kemasan yang berlebihan tanpa memperhatikan tingkat kadar gula gitu ya. Itu adalah hal yang sangat viral sekarang dan menjadi sebuah fenomena sosial yang patut kita prihatin kalau sebenarnya lihatnya ya. Itu mungkin salah satunya memang ya karena literasi numerasinya itu masih kurang. Jadi bisa saja seperti itu karena saat kita berliterasi numerasi kan kita tidak hanya sekedar lihat harganya tapi juga lihat komposisinya juga. Bahkan ini sudah dikampanyekan sebenarnya diabetes itu kan jadi salah satu penyakit yang paling mematikan di Indonesia terbanyak ya. Yang paling justru pertama itu diabetes. Nah, sebenarnya sudah banyak dikampanyekan, tetapi ternyata kampanye ini itu hanya sekedar masih belum sampai di bagian numerasi gitu loh. Baik. Saat ini disampaikan di bagian numerasi, maka kita hanya perlu bilang gini, kalau beli makanan, beli minuman kemasan, lihat dulu komposisinya. Lihat di bagian persentase atau yang ada di kemasan itu gitu. Nah, hal itu kan bisa dilakukan semua orang, tetapi tidak semua orang berliterasi numerasi, makanya mereka tidak sadar akan itu. Nah, inilah yang menjadikan salah satu urgensi dari literasi numerasi. Oke, terima kasih. Satu lagi dari Bu Sapti, silakan. Baik, Pak. Jadi saya sepakat dengan tadi mengenai label, cara kita membaca label ini. Jadi ketika kita melihat label, itu ada angka-angka, tapi orang yang melihat label itu hanya sekedar melihat sebagai label saja. Tidak memaknai label itu maksudnya apa.
Jadi mereka tidak melek numerasi bahasanya ya. Jadi ketika ada angka atau label, hanya sekadar itu dilihat sebagai label, bukan sebagai sarana untuk mengambil keputusan apakah kita mau mengambil itu untuk menjadi bahan asupan ataukah tidak. Itu bisa jadi di PJOK itu juga bisa Pak, karena terkait dengan pemilihan memilih sehat atau tidak sehat. Dan biasanya ini akan lebih efektif ketika itu pada anak-anak. Contohnya yang tidak efektif itu kalau di orang tua. Jadi orang tua itu kalau sudah diberitahu itu biasanya ya sekedar tahu saja. Contohnya itu kalau rokok. Nah, rokok itu kan sebenarnya sudah jelas di dalam literasinya itu, entah itu literasi membaca atau literasi matematisnya itu, jelas dikatakan berbahaya. Dan si perokok juga tahu, tapi akhirnya mengabaikan karena tidak terbiasa memaknai dari angka-angka itu sedari awal seperti itu. Kemudian yang lain misalnya di ilmiah itu memang banyak sekali di matematika atau sains Pak. Tapi kadang-kadang untuk memberikan sebuah konteks yang sangat dekat dengan kita itu eh, agak kesulitan. Nah, kami memberikan contoh itu ada eh, suatu wacana atau hal yang ada di sekitar kita, misalnya kalau kita berkendara gitu. Nah, kalau kita berkendara itu eh, ketika kita menemukan sebuah halangan, tentu kita akan segera mengerem. Nah, eh, kita punya kapan kita ngerem. Misalnya masih jarak 55 meter atau 50 meter, mungkin kita tidak akan ngerem. Tapi ketika kita semakin cepat atau kecepatan semakin tinggi, maka jarak pengeremannya harus semakin jauh. Nah, ternyata jarak pengereman, kemudian waktu kita untuk berpikir kapan kita harus mengerem, nah itu juga terkait dengan sesuatu yang di matematika itu kita kenal, yaitu persamaan kuadrat. Cuma ini memang jarang sekali digunakan atau dikenalkan, bahkan dalam pembelajaran untuk persamaan kuadrat. Karena konteksnya memang dimulai dari sangat dasar untuk sampai ke persamaan kuadrat. Kami kira seperti itu Pak dari kami. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Sapti sudah sangat detail penguatannya ya terkait dengan yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, untuk ilmiah ini ya yang mungkin perlu kita garis bawahi bahwa ilmiah itu identik dengan sebuah percobaan ya. Percobaan-percobaan. Nah, ini mungkin teman-teman yang berasal dari daerah pertanian. Daerah pertanian itu seringkali menggunakan percobaan penggunaan pupuk. Jadi banyak dari daerah kami itu sudah tua, beliau sudah tua, sudah berumur gitu ya, sudah berumur. Tapi beliau itu punya kesenangan untuk mencoba-coba jenis-jenis pupuk. Nah, jadi dari situ dia udah kayak peneliti. Berarti beliau itu ya secara keilmuan juga tidak terlalu tinggi gitu secara degree-nya, tapi tetapi untuk hal itu, hal tentang perpupukan itu udah kayak profesor. Pupuk ini tuh kayak gini, pupuk yang ini tuh seperti ini, efeknya seperti ini. Ini bisa mati sekian, kalau rumputnya itu bisa sekian, ini sekian. Itu udah kayak itu, udah kayak profesor. Nah, hal ini tuh perlu untuk perlu untuk eh, lakukan juga untuk teman-teman kita atau adik-adik kita di mahasiswa ataupun di madrasah bahwa percobaan-percobaan ilmiah itu terkadang menyenangkan ya, menyenangkan dan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin minum terlebih dahulu ya. Bentar. Silakan Pak Arif.
Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Eh, Contoh tema literasi numerasi. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ini kaitannya dengan moderasi beragama ya. Kaitannya dengan moderasi beragama yang di materi pertama. Literasi numerasi ini dititipkan oleh teman-teman Kementerian Agama kalau menggunakan literasi numerasi bolehlah menggunakan tema-tema terkait ini yaitu tentang pelestarian lingkungan, pencemaran lingkungan, deforestasi, kearifan lingkungan, kemudian juga inovasi lingkungan. Tapi kalau oh Pak saya mau ambil yang lain silahkan itu akan memperkaya ya untuk memperkaya peserta didik kita tapi boleh menggunakan tema-tema berikut tapi tidak mengikat ya. Kemudian ini kita sudah sampai di bagian diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita akan berdiskusi, kita sudah dikelompokkan dalam 6 kelompok. Jadi saya akan membacakan dulu instruksinya. Nah, kita sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok yang bernomor ganjil 1, 3, dan 5 akan mendiskusikan satu contoh kegiatan berliterasi numerasi. Seperti yang disampaikan tadi teman-teman, yang tadi yang di empat konteks tadi ya. Tapi sekarang dituliskan gitu bedanya ya. Tadi kan secara lisan, sekarang dituliskan yang lebih sistematis. Untuk teman-teman, oh ya, saya lanjutkan. Satu contoh kegiatan berliterasi numerasi jika peserta didik diberi konten bilangan. Nah, kontennya tentang bilangan nih. Ya, kontennya tentang bilangan, kompleksitas materi dan jenjangnya diserahkan kepada kelompok. Jenjang apa, materi apa dipersilahkan. Ya, tetapi kontennya tentang bilangan. Kalau MI ya berarti bilangannya tentang urutan operasi hitung dari bilangan cacah 0 sampai bentuk pecahan, faktor dan kelipatan bilangan, geometri dan ini ya ada di sini. Nanti saya berikan screenshotnya untuk teman-teman di grup agar terlihat. Kemudian untuk teman-teman yang dari kelompok genap yang bernomor genap 2, 4, dan 6, silakan untuk mendiskusikan satu contoh kegiatan berliterasi numerasi jika peserta didik diberi konten statistika dan peluang. Nah, jadi tentang statistika dan peluang dengan kompleksitas materi sesuai jenjangnya. Itu materinya diserahkan kepada kelompok, jenjangnya juga diserahkan. Boleh bebas mau MI, MTS, MA, mata pelajaran apa saja, nanti disebutkan mata pelajarannya apa. Kemudian yang penting adalah kontennya statistika dan peluang. Gitu ya. Waktu diskusi maksimal 25 menit. Kemudian nanti semua perwakilan kelompok diminta presentasi dan kelompok lainnya menanggapi. Untuk menanggapinya nanti akan diumumkan sistematikanya. Waktu presentasi secara keseluruhan maksimal akan diberikan waktu 20 menit. Jadi nanti kalau kita sesuaikan saja dengan sisa waktu yang ada, jika memungkinkan kita akan presentasi semua, jika belum ya kita lakukan perwakilan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, cukup jelas. Contohnya Pak, mungkin bisa di ini kan Pak? Oke, contohnya ya seperti waktu Bapak Ibu menyampaikan di sini, yang di sini tadi, personal pekerjaan sosial tadi itu, bentuknya narasi saja, dinarasikan saja. Ini ada LK-nya, saya akan share LK-nya. Saya akan share di chat ya. Silakan di-download LK-nya. Oke, sudah saya share di chatbox ya LK-nya, LK yang akan digunakan. Silakan jika tidak ada pertanyaan, santai saja ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu tegang terkait penulisannya.
Yang penting narasinya jelas, deskriptif dan berupa paragraf gitu saja. Tidak perlu terlalu runtut dan detail yang berlebihan ya. Yang penting idenya itu tersampaikan. Ya, idenya tersampaikan. Ingat untuk nomor ganjil, konten bilangan, materi, mata pelajaran dan jenjang diserahkan kepada kelompok. Untuk yang genap, yang bernomor genap, nanti kontennya adalah statistika dan peluang. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan bergabung, masuk ke dalam bornya masing-masing. Ya. Kita dikasih room ya untuk per kelompok. Biasanya masuk ke room masing-masing, Pak. Ya, ini sudah ada breakout room-nya, Bu. Silakan dipilih sendiri ya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Room Waktu 1 untuk diskusi kelompok berapa, 1, room 2 untuk kelompok 2, dan seterusnya. Waktu diskusi berapa lama, Pak? 25 menit sampai 30 menit nanti sesuai dengan perkembangan yang saya lihat ya. Tapi kita beri waktu 25 menit dulu. Silakan. Jangan lupa di-download dulu LK-nya di mana di chatbox ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke break room-nya masing-masing. Bu Sabti, apakah ada masalah untuk masuk breakout? Saya pakai 2 HP, Pak. Satu pakai HP saya masuk breakout room. Oke, siap. J. Karena tadi agak susah. J. Ya, Bu. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Ya. Ini teman-teman tadi untuk kita akan diskusikan tentang wawasan literasi numerasi dengan konten kalau yang ganjil kayaknya tadi masalah bilangan.
Silakan Bapak Ibu. Kegiatan berliterasi numerasi di lingkungan madrasah. Kegiatan ini. Ayo. Jadi kalau kita lihat dalam konten bilangan untuk yang berliterasi numerasi, misalnya apa? Statistik ya, statistik sama peluang pemilihan foto OSIM. Apa enggak bisa seperti itu? Ikut turun, bawa senjata juga. Jadi kita isi bagian intinya karena tinggal 20 menit. Iya. Kita tadi konteksnya ini ya, apa namanya? Konten. Mana Kak? Jadi kayak mana nih Pak Arif? Ini berarti bedanya madrasah sama sehari-hari berarti kalau di madrasah berarti di lingkungan madrasah aja gitu Pak ya? Ya, misalkan sama-sama jual beli nih, yang satu di pasar, yang satu di kantin gitu, kan beda ya. Ya. Berarti kalau kami ambil tema gotong royong, Boleh, Bu. Gotong royong di masyarakat dan di madrasah kan juga beda. Iya. Silakan lanjutkan, Bapak Ibu. Yuk. Ini dibuat redaksi ya Kak? Berarti datanya kalau bisa sudah jadi atau gimana nih maksudnya Bu Sati? Sudah tersaji. Sudah tersaji. Nah, kalau kita kasih ilustrasi gitu Bu, seorang pekerja kantoran selalu menyempatkan untuk berolahraga setiap subuh gitu ya, ba'da subuh di tengah kota gitu ya. Dia punya gaya hidup sehat, selalu berangkat kantor jam 9. Jadi Siswa? mengumpulkan data di tinggi badan ya. Minta ya mengumpulkan data tinggi teman satu kelas ya. Ini kan kita minta mereka kelompok gitu Pak ya. Ada yang kelompok A mengukur tinggi badan, kelompok B mengukur berat. Bapak atau jaringan. Kelompok A mengukur tinggi badan misalnya, kelompok B mengukur berat badan gitu kan, supaya mereka ada pisah kan. Oh bisa Bang. Hmm. Biasanya itu Bapak saya lupa. Yang indeks massa tubuh apa yang diperlukan? Apa ya? Ini kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari, kita kan menghitung apa tadi Bu? Menghitung perbandingan siswa dan siswi yang hadir ke perpustakaan madrasah di setiap minggunya, di setiap minggu dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Nah, konten yang diambil adalah konten bilangan. Bilangan ini ya? Iya. Bisa bilang. Iya. Kompleksitas materinya
kompleksitas materi perbandingan itu maksudnya judul materinya gitu, Bu. Ya, di kompleksitas materi. Jadi ini mungkin apa ya, inti dari materi yang akan kita ambil kompleksitasnya ya mungkin apa ya, dari segi kompleksitasnya, jenjangnya. Tingkat kesukarannya mungkin, Bu, ya. Ya, Kesukarannya ya. Oh, kompleksitas ini sedang lah, Bu. sedang ya. Kemudian Ibu, jenjang permisi. Kompleksitas materi itu yang ada di dalamnya konten, Bu. Yang di grup sudah Konten. saya berikan ya. Kan misalkan konten bilangan di dalamnya itu ada bilangan dari berapa ke berapa atau apa, itu yang dimaksud kompleksitas materi. Oh iya, dari tadi mungkin untuk yang CK 1, 2 kalau di MI kan Oh, sampai CK1. Oh, iya, iya, iya. CK, bentar ya, Pak. Nah, contoh ini kan kita langsung ke MTS. kegiatan sehari. Jadi ambil apa kegiatan berliterasi numerasi di lingkungan madrasahnya tentang apa? Contoh kegiatannya Oh, CK6, Bu. Kompleksitas materi CK6. jadi SMP ya. Iya, CK6. CK6, Bu. CK. Sorry. Dituliskan saja, Bu, itu CK6-nya bilangan rasional dan operasi hitungnya. Oh, Nah, iya. itu dituliskan saja. CK6-nya konsep perbandingan. Konsep perbandingan. Konsep perbandingan. Jenjang MTS ya, Bu ya? Ya, MTS, Bu. Yang Contoh kegiatannya itu, Bu, bagaimana ya, Bu ya? berliterasi di lingkungan madrasah. Ini jadinya menyelesaikan yang ada ke perpustakaan madrasah di tempat ini dalam satu bulan. Tadi itu apa jadinya? Siswa melakukan pendataan terkait Oh, iya, iya, boleh, Pak. Iya, siswa melakukan pendataan. Pendataan Atau mengambil data gitu, nggak? Mengambil data dari perpustakaan madrasah atau mengambil ya, boleh. siswa mengambil data dengan ya dari perpustakaan madrasah. Data kunjungan. Siswa mengambil data dari perpustakaan madrasah. Perpustakaan madrasah mengenai jumlah siswa-siswi yang hadir ke perpustakaan di setiap harinya. Setiap hari sekolah maksudnya. Ya. Oke, ada yang mungkin ditambahin Pak Andri? Ya. Pak Ibu yang lain mana tahu ada mau menambahkan? Gimana? Konten bilangan kalau seperti itu, Pak. Kalau Oh, iya, menang 3, seri sekian. Tapi bisa aja Bu sebenarnya nantinya ujungnya ke persentase kemenangan dari sebuah tim itu kan bisa aja ke sana ya. Kalau mau diarahkan ke sana. Jadi misalkan setelah klasemen itu dibuat gitu ya, nanti tingkat kemenangan dari tim A berapa persen, serinya berapa persen dalam diagram lingkaran kan bisa. Dan kalau di bola itu, nah mungkin yang tahu bapak-bapak ini ya. Iya. Nanti sampai ini Bu, ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu jarang lihat bola ya. Tingkat
akurasi passing, ya, tingkat shot and goal, gitu tuh ada prosentase Kayak gitu. Kalau mau menggeser pertandingan bola itu. Sampah. Siswa diminta untuk bukan mengklasifikasi, untuk Pilah ya. memilah itu yang kedua. Yang pertama itu untuk mengumpulkan sampah. Untuk mengumpulkan sampah dengan jenis, itu dengan jenis klasifikasi itu Dengan jenis sebagai berikut gitu aja. dengan jenis sama klasifikasi hampir sama ya bahasanya. Iya. Dengan jenis Dengan titik dua klasifikasi gitu aja, Bu. dengan klasifikasi. Ibu Aida, Mungkin ada Ibu itu akan dilengkapi atau ada yang baru, monggo Bu Aida, Bu. Sore. Kalau saya mungkin idenya itu di pekerjaan, Pak. Oke. Ya, Konteksnya jadi pekerjaan. ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan kita tampilkan tarif Gojeknya itu selama tarif Gojek semisal per jam, kemudian per 2 jam kemudian. Jadi di sana nanti ada misalkan dari 1 jam itu dia 10.000 kan awalnya, kemudian untuk jam berikutnya dia tarifnya 8.000. Nah, jadi semisal kalau dari sekolah ke rumahnya itu kan memerlukan waktu 2 jam nih. Teh poci loh. Iya, sudah. Ada yang masuk. Ya, enggak. Nanti siapa yang presentasi? Bu Dewi, Bu Apria, Pak Tolib? Pak Tolib. Ayo Pak Tolib. Tolib aja deh. Iya, Pak Tolib. Nanti di belakang ada perempuan-perempuan Kita 3. leaders ya ibu-ibu ya. Hore. Iya, kita perempuan 3 di belakang Pak Tolib. Atau kita ini aja dah. Kalau kita ambil ini aja deh. Urutan dan superhitung bilangan cacat sampai ini mencari sebagai Bapak Ibu. Gini aja. Siswa mengambil data dari perpustakaan madrasah mengenai jumlah siswa-siswi yang hadir di perpustakaan setiap harinya. Terus mengurutkan aja. Contohnya siswa-siswi mengurutkan, kan? Mengurutkan. Oh iya, mengurutkan. Ya. Mengurutkan dia masuk ke CK. Nih. Dengan bilangan bilangan CK sampai ke CK5 ya. Ya Bu, itu Bu perbandingannya diubah aja Bu, jadi mengurutkan Bu. Ya. Next, gimana? Nah, menghitung, mengurutkan aja ya. Ya, mengurutkan. Mengurutkan jumlah, mengurutkan jumlah siswa yang hadir di perpustakaan. dari bilangan terkecil sampai bilangan yang siswa yang hadir dan jumlah siswa yang hadir. Siswa-siswi yang hadir ya. mengurutkan jumlah siswa
Permisi Bapak Ibu, waktu sudah habis ya. Ini teman-teman saya minta masuk ke room 1 ya. Jadi Bapak Ibu CK6-nya yang diubah, Bu. Satu Bapak jadi Ibu yang ada di sini tetap di tempat saja. Teman-teman yang akan ke sini ya. sifat urutan 31. Sifat urutan operasi hitung. Sifat urutan dan operasi hitung. Bu, CK-nya CK5 jadi enggak? CK1, Bu. Oh, CK1 ya? Iya, Dan CK1 sifat urutan dan operasi hitung. operasi CK1. Hitung bilangan. urutan jumlah siswa yang hadir di perpustakaan. Bilangan cacah. Sah dan Balik kita. Maaf Bapak Ibu, saya teleportasi ya. Karena waktunya sudah cukup. Bu, jenjangnya Sudah MI ya, Bu. cukup. Ya Ditarik, Bu. Sudah ditarik, Bu. Ditarik. Iya, belum saya tarik. Kapasitas Ya, materi, Bu, diteleportasi, operasi Pak. hitung. Bentar, Pak. Aduh. Makanya aku punya jurus Paksa. Hokage. Ditarik paksa nih ya Pak Arif ya. Ya Pak, Siap. Sudah terbiasa Pak. teleportasi Pak. Tahun lalu kami yang narik-narik peserta soalnya Pak. Hilang ya Pak ya. Bu, itu kapasitas materinya, Bu, CK1 operasi Udah, Bu. hitung. Udah, Bu. Udah. Kaca, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Out, Bu. Sudah Bapak Ibu, waktu diskusinya sudah selesai ya. Balik sini ya. Iya, iya. Ya udah Bu, kita terbang. Oke, silakan yang share screen boleh ditutup dulu. Oh, udah siap presentasi tuh Pak. Oke, kita akan mulai presentasi. Silakan kelompok berapa yang ingin mengajukan diri? Empat siap Pak. 4 siap, oke, silakan. Kelompok 4. Siap. Benar Pak. Oke, kelompok 4 dan kelompok 1 yang sudah tersedia ya. Kita lihat waktunya nanti kalau kita bisa semuanya ya kita Audionya ditutup dulu. akan teman-teman yang tidak berbicara mohon di mute ya. Nanti kalau masih ada waktu kita presentasikan semuanya. Jika belum, nanti setidaknya ada dua kelompok ya yang sudah mendaftar, kelompok 4 dan kelompok 1. Silakan Ya. kelompok 4 boleh Izin dipresentasikan. Bu Sakti, Ibu Aida, kami mewakili juga Ibu Sorea dan Ibu Ainin. Izin teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sedikit hasil diskusi kami. Semoga bisa diselesaikan dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami kelompok 4, ada 5 anggota, Ibu Sorea, Ibu Sakti, Ibu Aida, Ibu Ainin, dan saya sendiri, Mahfud Reza. Dari 5 kolom ini, kami sudah diskusi. Pertama tadi menentukan jenjang. Kami sepakat adalah MTS, karena ada 3 yang memilih MTS ya pada saat pendaftaran. Kemudian kami ke contoh kegiatan berliterasi numerasi di madrasah sama kehidupan sehari-hari. Jadi ini 2 kolom yang menurut kami 2 contoh yang harus dimunculkan masing-masing begitu. Gara-gara mereka inilah, makanya kompleksitas materi juga ada 2. Kolom 1 itu adalah CK4, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sedangkan yang kehidupan sehari-hari atau yang kolom 2 itu adalah CK5, yaitu ukuran pemusatan data. Konten sudah ditentukan dari materi di awal, kami kelompok genap berarti statistika dan peluang. Contoh kegiatan berliterasi numerasi di lingkungan madrasah, statistika dan peluang ya. Konteksnya personal, mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, cinta membaca di perpustakaan, mungkin itu temanya ya. Bagaimana gitu. Jadi gambarannya adalah menganalisa catatan peminjaman buku sesuai dengan genrenya si buku yang dipinjam, fiksi berapa, misteri berapa, novel berapa, apa romance segala macam. Kemudian dari diagram yang ditampilkan di perpustakaan. Tapi di akhir diskusi tadi kami jadi berpikir 2 arah gitu. Jangan hanya dari diagram diterjemahkan, tapi jangan-jangan juga bisa aja dari data mentah jadiin diagram. Nah, jadi gitu. Jadi literasi numerasinya dapat muncul mengenai pemahaman informasi dari diagram lingkaran yang sudah disajikan gitu ya di perpus. Mungkin aja ya dia diagram lingkaran atau diagram batang, tapi kami menyesuaikan CK kami CK 4 itu diagram lingkaran.
Atau malah sebaliknya, dari data yang mentah gitu ya, masih di dalam buku tamu gitu, kamu minjem apa, terus disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Itu yang di lingkungan madrasah. Kemudian untuk yang berkaitan dengan literasi numerasi dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari, itu konteksnya personal, mata pelajaran yang di luar matematika memang itu adalah PJOK. Mengenai apa? Mengenai aktivitas untuk merekam jarak tempuh lari pagi atau jogging seorang karyawan. Jadi saat ini kan memang lagi trending gitu ya, dikit-dikit update status aku berapa kilometer hari ini begitu. Itu kan sangat memuat numbers banget tuh, ada angkanya banget gitu. Seorang karyawan selalu mencatat capaian larinya disimpan dalam catatan di note HP gitu. Kemudian akan dianalisa bagaimana tren capaian larinya, naik turun, atau naik terus, atau turun terus, atau fluktuatif. Itu bisa berupa diagram garis ya. Kemudian bersesuaian dengan CK-nya kami pilih, CK5 gitu ya, yaitu nilai-nilai ukuran pemusatan data. Jadi ditentukan juga kira-kira dalam 5 hari itu saya rata-rata mencapai daya tempuh saya berapa gitu, atau modusnya. Maaf, mini median ya. Kalau modus mungkin agak sulit karena data tunggal yang hanya 5 itu memastikan pasti sama kayaknya agak sulit. Itu nanti malah tidak mono ya, tidak mono modus ya, tidak satu modus, bisa bimodus dan lain-lain. Kemudian ini juga bisa dikembangkan kalau digabung dengan catatan lari partner yang lain. Jadi karyawan-karyawan ternyata janjian, tunjukin catatan HP-nya gitu ya, aku berapa kilometer, dan dapat data yang lebih banyak, dianalisa bareng-bareng. Itulah soal matematikanya, memuat numerasi sekali. Baik, demikian persembahan dari hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih, kembali ke Pak Arif. Terima kasih Pak Mahfud dan kelompok 4. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Oke. Menarik sekali terkait lari pagi ya yang di aplikasi masyarakat itu. Bisa saja diperlihatkan ke teman-temannya. Nanti bisa itu Pak. Jangan-jangan itu joki atau tidak gitu Pak. Benar-benar. Sekarang ada unik gitu ya. Joki itu per kilometer Rp2.000. Biar di aplikasi itu terlihat progresnya, tapi sebenarnya joki. Nah itu literasi numerasi yang disalahgunakan. Kok Pak Arif tahu banget ya? Jangan-jangan. Oke, terima kasih ke kelompok 4. Saya ingin tanggapan. Kita pilih dari kelompok 4. Saya ingin kelompok setelahnya, kelompok 5 untuk memberikan tanggapan. Silahkan. Entah itu kekurangannya, kelebihannya, atau sudut-sudut yang lain ya, yang bisa ditarik dari apa yang disampaikan kelompok 4. Silakan kelompok 5 berkomentar. Halo, kelompok 5. Siapa ya tadi kelompok 5 ya? Coba Pak Tolib. Nah, silakan Pak Tolib. Ya, maaf saya off kamera karena sinyalnya lagi lambat. Luar biasa tadi Bapak Mahfud dan kelompok 4 menampilkan contoh literasinya di jenjang MTS ya Bapak ya. Enggih Bapak, MTS. Oh ya, jenjang MTS. Untuk penerapan statistiknya tadi itu bagaimana ya Pak? Apakah hanya cukup untuk grafik seperti itu atau gimana Pak? Mungkin perlu penjelasan atau saya yang kurang paham atau gimana? Mungkin Pak. Oke, Pak Tolib bertanya nih Pak. Silakan Pak Mahfud dan teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain jangan Pak Mahfud lagi. Di level MTS Pak saya, untuk di level MTS penerapan statistiknya itu di apanya gitu. Ya, silakan kelompok 4. Ada ibu-ibu? Atau Pak Mahfud pilih satu orang temannya Pak yang diminta jawab Pak. Ini yang paling sulit Pak. Silakan aja deh Pak, saya sungkan kalau. Oke, saya pilih ya dari kelompok 4. Terserah saya ini ya. Bu Ainin. Silakan Bu Ainin.
Halo Bu Ainin. Oke, mungkin izin atau ada keperluan ya. Yang terlihat saja wes ya. Bu Sapti, silakan. Sampai ada dua ini Maaf Bu Pak, Saptinya. tadi saya tidak begitu mendengar pertanyaannya. Ulangi Pak Tolib silakan. Ya, terima kasih. Tadi pemaparan tadi sudah sangat bagus dan aplikatif, jadi bisa diterapkan di sekolah dan apa di kehidupan sehari-hari untuk anak-anak level MTS. Yang saya tanyakan itu relevansi dengan pelajarannya anak-anak level MTS untuk statistiknya itu pada materi apa itu. Mungkin hanya itu. Silakan. Nggih, nggih. Kalau menurut saya itu kan di PJOK pembelajarannya, kemudian kalau di materi statistikanya di bagian tadi Pak untuk bagaimana membaca tabel, kemudian dari tabel itu bagaimana kita menentukan termasuk nanti membedakan antara modus dan rata-rata. Karena kadang-kadang untuk membedakan yang sering kita katakan sebagai rata-rata itu sebenarnya modus seperti itu. Jadi arahnya kalau di konten matematikanya ke arah tadi Pak, ukuran pemusatan data seperti yang sudah disebutkan di dalam CK-nya tadi. Kontennya, maaf, kontennya. Oke, sudah Bu Oke, Sapti? Oke. Gimana Pak Tolib? Sudah puas dengan Siap. jawabannya? Terima kasih konfirmasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Tolib dan Bu Sapti yang menjawab. Oke, Bapak Ibu, saya izin jelaskan kembali. Ternyata waktu kita hanya cukup untuk presentasi satu saja. Oke, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Tolib terkait apakah hanya itu saja. Nah, gini, literasi numerasi itu perlu untuk diintegrasikan di berbagai mata pelajaran, materi, dan berbagai hal yang ada di dunia nyata maupun di dalam pembelajaran ya. Eh, Walaupun sedikit ya Bapak Ibu ya, kita ingin memasukkan literasi numerasi. Mungkin memang kadang susah, tidak semua mata pelajaran dan materi itu mengandung literasi numerasi yang bisa kita sampaikan ke peserta didik. Nah, dengan hanya sedikit-sedikit pun itu tetap yang dinamai sebagai pengintegrasian literasi numerasi. Jadi walaupun sedikit, walaupun hanya kontennya saja atau hanya konten pun itu hanya satu kompleksitas materi yang diambil tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan literasi numerasi itu tidak harus dalam kompleksitas yang tinggi, tapi asalkan memuat salah satu dari kompetensi dan salah satu dari konten yang tersedia. Itu sudah bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang mengintegrasikan literasi numerasi. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas presentasi dan tanggapannya dari kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang refleksi, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu untuk menanggapi secara lisan langsung saja ya. Mungkin diberi kesempatan pada Bapak Ibu yang belum memperdengarkan suara emasnya gitu ya. Terkait mengapa peserta didik perlu berliterasi numerasi setelah kita belajar tadi. Kemudian presentase pemahaman nih, menurut Bapak Ibu pemahamannya di bagian wawasan literasi numerasi ini sudah berapa persen gitu ya. Kemudian gimana sih cara untuk meningkatkan persentase pemahaman ini, atau kalau memang sudah 100% nih, gimana tindak lanjut yang mau Bapak Ibu lakukan gitu. Silahkan Bapak Ibu. Atau saya tunjuk ya, Ibu Wanda Mayasari. Ya, Pak. Ya, silakan untuk memberikan refleksinya. Oh, refleksi mengenai literasi numerasi, Pak. Ya, ini pertanyaan yang tampil di layar ya. Oh iya ya, mengapa peserta didik perlu berliterasi numerasi ya? Karena literasi numerasi ini sangat banyak berkaitan
untuk permasalahan dalam sehari-hari. Contohnya saja dalam eh, membayar atau pada saat kita membeli barang itu kita harus tahu kembalian dari uang yang kita bayar gitu kan Pak. Di dalam sekolah juga banyak misalnya kita menghitung data-data yang ada di sekolah itu banyak yang bisa dihitung. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan menurut saya refleksi dari mengapa perlu berliterasi numerasi. Terima kasih Pak. Oke, yang kedua dan ketiga Bu, silakan sekalian. Sekalian ya Pak. Ya. Berapa persentase? Persentase pemahaman saya mungkin untuk kali ini karena saya tadi sekalian ada mengawas geladian BK Pak. Terus tadi kondisi hujan deras. Jadi untuk presentasi pemahaman sekitar 70% Pak. Oke, bagus. Terus pertanyaan ketiga Bu? Ya, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan presentasi pemahaman? Saya akan banyak membaca modul yang nanti ada di LMS ya Pak ya. Ya Bu, nanti Nanti, ditunggu ya. nanti saya akan banyak membaca modul Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Wanda atas Terima kasih, refleksinya. Pak. Ya, Iya Pak. terima kasih sudah memberikan refleksinya. Mungkin satu lagi. Ada yang mau mengajukan diri? Silakan. Ibu Sri Hemalini, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertama, mengapa perlu berliterasi numerasi? Kita tahu bahwa literasi itu kan merupakan kemampuan kecakapan ya. Jadi dengan literasi numerasi kita harapkan peserta didik kita mampu mengambil keputusan gitu dengan menggunakan algoritma-algoritma yang dia punya. Jadi dia bisa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-harinya dengan strategi-strategi dia. Kemudian untuk persentase pemahaman mungkin dalam 80-90% untuk bagaimana cara saya meningkatkan pemahaman terkait materi ini, mungkin namanya kemampuan berliterasi itu harus dilatih atau dibiasakan gitu. Jadi kadang memang kalau kita sehari-hari mengajar di dalam kelas gitu untuk menciptakan soal-soal berliterasi itu memang agak sulit gitu. Jadi ini perlu pembiasaan terus-menerus di dalam kelas. Kalau saya sih mungkin harus banyak berlatih membuat soal jadi sehingga anak-anak itu bisa lebih terbiasa dengan soal-soal berliterasi gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sri Hemalini atas refleksinya, yaitu yang bagus sekali ya terkait pengambilan keputusan ya, bahwa literasi numerasi itu bermuara pada pengambilan keputusan, bagaimana mereka memahami data, merepresentasikan, kemudian memecahkan masalah, kemudian juga menganalisis sehingga memberikan sebuah kesimpulan atau penarikan keputusan yang tepat gitu ya untuk apa saja yang mereka lakukan, baik itu dalam konteks pribadi maupun nantinya akan menjadi seorang pemimpin bangsa gitu ya. Baik, terima kasih atas refleksinya oleh Bu Sri Hemalini dan Bu Wanda Mayasari. Eh, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Kita akhiri dengan quotes, sukses datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan, dan kritik diri. Jadi tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga kritik kepada apa yang telah kita lakukan atau bermuhasabah itu penting untuk dilakukan. Dan perbaikan-perbaikan itu seringkali itu tidak hadir dari sebuah kenyamanan. Nah, kadang itu sesuatu hal yang tidak nyaman, justru itu menjadikan sebuah kritik bagi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terutama kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kader yang menjadi garda depan Kementerian Agama untuk meningkatkan literasi numerasi di madrasah, kami harapkan Bapak Ibu mampu untuk mengkritik diri, bermuhasabah dan meningkatkan apa yang sudah dimiliki dan menambah sesuatu yang belum dimiliki. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu lagi besok pada Zoom yang sama pukul 8 ya, pukul 8.00
yang nantinya akan bertemu saya lagi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya, Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang hanya ada 2 instruktur dalam satu kelas, jadi nanti akan bertemu dengan saya dan Bu Mimi dalam 3 hari ini. Jadi mohon untuk bersabar dan tidak bosan-bosan. Terima Puas-puasin Pak ya. kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Pak Ari. Ari. Selamat beristirahat Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari. Izinlah. Semoga sehat teman-teman juga. Amin.